Halo, kembali lagi dengan Bos Sondaikus yang akan mengulas saham-saham under 200 potensi cuan luber-luber. Seperti biasa kita hanya mengulas saham-saham pada hari ini 17 menit saja. Jadi tetap stay pada monitor Anda dan tetap stay tune. Oke, hari ini adalah hari Rabu, pertengahan pekan di tanggal 28 September 2022, di mana sesi 1 dan sesi 2 sudah berakhir. Langsung saja sebelum kita lihat ya, saham-saham seperti biasa kita lihat dulu bagaimana kondisi IHSG kita hari ini. Untuk IHSG terkoreksi ya di 0,5% di harga 7.077. Dan kalau dilihat di sini, dari sini ya, secara daily dia memang kita bilang dari kemarin ya masih dalam fase downtrendnya. Jadi yang punya saham-saham blue chip, saham-saham mahal, silakan diangkat dulu. Kalau tidak bersabar, dan kalau nanti apa ya, kalau nanti udah punya modal memang agak resiko juga untuk ditambahin kita. Kenapa saya bilang cukup berisiko tambah muatan? Karena secara daily, weekly, dan monthly-nya masih menunjukkan tanda-tanda downtrend. Kita nggak tahu ya masih ada potensi untuk pembalikan arah atau benar-benar turun gitu. Oke, kita lihat saja langsung ya. Kita ubah dulu ke stok market hari ini. Saham pertama yang kita ulas adalah saham-saham top gainers, di mana top gainersnya ini dipimpin oleh Waran, dan selanjutnya adalah PCAR. Untuk PCAR ya naik maksimal. Cuau. Oke, kita lihat ya, cukup menarik ini PCAR. Di hari ini kenaikannya 28% di harga 180. Jadi kalau saya lihat ya, untuk saham ini memang sudah mahal dan di mana dia juga membentuk harga barunya. Ini juga masuk ke saham kita kemarin dan beneran naik ya. Ini salah satu saham kita kemarin, rekomendasi kemarin, dan dia benar-benar naik dan maksimal ya. Dimana secara daily sebenarnya masih uptrend tapi sudah mahal dan dia juga membentuk harga baru. Tapi secara weekly dimana uptrendnya ini masih belum mencapai harga tertingginya di 380, dan monthly-nya juga benar-benar rebound juga, harga tertingginya itu di 382. Ini termasuk saham yang memang tadi di atas 1000 ya, makanya kita kapital di recommendation-nya. Jadi begitu, saya ingatkan lagi bahwa saham-saham yang saya kapital itu adalah saham-saham yang punya histori di atas 1000, sedangkan yang huruf kecil itu saham-saham yang punya histori di bawah 1000. Jadi ya tinggal tipis-tipis saja ngambilnya, jangan banyak-banyak. Oke, selanjutnya selain PCAR kita masukkan PCAR aja ya di notes. Lupa saya buka notepadnya. PCAR kita masukkan lagi. Masih recommendation ya untuk 1 minggu inilah mungkin ya. Tapi kita nggak tahu ya, besok coba digoyang dulu atau lanjut naik. Kalau digoyang sih enak nambah muatan, tapi kalau beneran turun nggak punya tambahan ya, nikmatin aja alunan lagunya ya. Karena nggak ada ya, mungkin ada sih yang naik terus, tapi langkah baiknya ya ada up and down-nya gitu. Oke, selanjutnya adalah Enzia. Oke, untuk Enzia
Secara daily, dia hari ini mengalami kenaikan 16,2% di harga 157. Hari ini sempat naik 28% ya, cuman closing di 16% di harga 157. Sepertinya dia sih sudah harga mahal, tapi kita lihat dulu secara weekly. Secara weekly juga dia masih dalam posisi uptrendnya. Harga tertingginya itu pernah menyentuh harga 226, sekarang masih 157, jadi masih ada potensi nih kayak ini. Kita lihat lagi, kita yakinkan lagi dengan monthly-nya. Monthly-nya juga sangat menarik ya. Kita lihat historinya. Historinya, wah lumayan ya, pernah menyentuh harga 1000 ya. Jadi ini juga masuk rekomendasi kita, sekarang masih harga 157. So, ini kita rekomendasikan buat besok. Enzia. Kita kapital ya, karena memang pernah punya histori di atas 1000 sahamnya. Oke, kita lanjutkan lagi ke saham food. Ada apa dengan food? Food. Oke, untuk posisi food hari ini mengalami kenaikan di 9,9%, harga 122. Pernah menyentuh harga 134, dia masih dalam posisi uptrend. Secara daily ya nggak ada masalah. Secara weekly dia juga pernah menyentuh harga 149, masih dalam fase uptrendnya. Secara monthly ya dia sempat turun ya, tapi dia mencoba menolak turun. Harga tertingginya itu di 149. Ini juga lumayan ya, karena secara daily, weekly, dan monthly dia uptrend. Cuma ini harga tertingginya itu hanya 444 saja. So, ini kita masukkan ke dalam rekomendasi kita. Huruf kecil aja. Food. Oke, masuk Pak Eko. Selanjutnya adalah PGZO. Secara daily ya. Kalau dilihat hari ini kenaikannya 8% di harga 74. Saya tuh kalau misalnya saham-saham masih di bawah 75 itu sebenarnya masih ya rada-rada takut, karena sudah sering kali saya sampaikan bahwa saham-saham yang masih di bawah 75, yang under 75 itu sangat riskan. Riskannya kenapa? Karena ketika dia turun, kalau sudah menyentuh 50 dan tidur panjang, otomatis kamu mengalami loss 100%, dimana artinya bahwa kamu tidak bisa menggunakan dana kamu yang 100% itu sampai kapan tidak tahu gitu. So, buat kalian ya yang mau saham-saham yang tertarik di saham-saham 50-an atau under 75, be careful aja. Kalau dilihat sih untuk saham PGJO ini masih dalam fase uptrendnya, dia sempat turun ya, tapi dia menolak untuk turun. Kita saksikan, kita lihat dulu secara weekly. Weekly-nya dia juga masih fase uptrend, harga tertinggi itu di 87. Untuk monthly-nya dia sudah menunjukkan fase downtrendnya, tapi kalau dilihat ini sejajar, masih ada potensi untuk berbalik arah. Tapi kita lihat ya, di historikalnya di harga tertingginya 127. Kalau saya sih nggak akan masukkan ini ke list ya, menghindari ya kecelakaan untuk orang-orang yang mendengarkan atau melihat video-video saya. So, kita skip aja ya. Kita pindah selanjutnya ke saham Enjo. Ini juga masuk ke dalam rekomendasi kita kemarin. Kita lihat ya, secara daily hari ini kenaikannya wow. Sempat 15%, tapi di sana ada gejolak guyuran ya, hingga closing di 3% aja, harga 62. Ini juga masih under 75. Walaupun kelihatannya ini karena ini pernah jadi rekomendasi kita, saya pikir ini secara daily, weekly, monthly ini nggak ada masalah. Cuman ya be careful aja, karena dia sering membentuk jarum-jarum panjang.
Harga tertingginya ya betul kan, secara daily nggak ada masalah. Cuman seperti yang saya bilang ya, ini masih masuk rekomendasi kita. Tapi yang tadi tidak masuk karena memang ada yang monthly-nya ya sudah masuk ke fase downtrend. Sedangkan ini masih fase uptrend, masih lumayan. Tapi ya be careful aja ya. Enjoy. Lumayan nih buat, pernah saya bilang keren buat nama anak. Enjoy. Oke, selain Enjo ada saham Leat. Wow, Leat muncul lagi nih. Sempat juga saya ini ya. Karena dia sempat turun ya, sempat turun 2 kali mengalami kenaikan menolak turun. Tapi kalau dilihat sih ada 2 Bollinger Bands-nya yang mengganggu di sana. Apakah Bollinger Bands-nya sementara aja atau benar-benar turun? Kalau dilihat sih secara daily sih sudah menunjukkan tanda-tanda jenuh itu, tapi secara weekly juga masih baru naik gitu, dan monthly-nya juga baru naik. Jadi secara daily, weekly, dan monthly masih fase uptrendnya. Lumayan ya, dan daily-nya memang yang kurang ya. Tapi nggak tahu ya, karena memang weekly-nya masih baru naik, so masih ada potensi kemungkinan untuk berbalik ke arah. That's why kita masukin aja lihatnya. Lihat. Oke, untuk lihat kita masukkan selanjutnya IDEA. Oke, untuk IDEA secara daily dia masih dalam fase downtrend, tapi dia mengalami pembalikan arah ya. Ini wow, ini udah saham-saham 3%-an ini. Hari ini mengalami pembalikan arah, kenaikan 3% di harga 64. Ini juga masih saham yang under 75. Kenapa ya? Saham yang under 75 malah lagi up-nya. Ini berapa nih ya? Opennya di harga terendahnya itu 56, tapi dia nggak sejajar. Aneh ya. Oke, secara daily dia masih downtrend ya. Kita abaikan aja. Cuman weekly-nya ini lumayan bagus dan harga tertingginya itu 172. Dan secara monthly-nya juga masih kurang menarik ya, walaupun dia uptrend tapi ya tidak saya rekomendasikan. Oke, ini kita lihat daily, weekly, monthly. Monthly-nya pernah menyentuh harga 242. Jadi ya lumayan ya. Cuma hanya saja dia masih belum oke. Ini sih lumayan jangka panjang. Tapi tidak kita list ya. Kita ini jangka panjang aja. Oke, selanjutnya ada Poli. Wow. Benar ya, saham-saham yang ada 75 lagi banyak pertanda. Apakah ini? Apakah akan kembali manggung? Kita lihat saja. Secara daily dia masih dalam fase downtrend, tapi dia kayaknya udah mau menunjukkan tanda-tanda pembalikan arah ya. Secara weekly masih dalam fase uptrend. Cuman ini weekly-nya suka sering bikin jarum ya. Lalu untuk monthly-nya juga menolak untuk turun. Harga tertingginya itu pernah 800. So ini karena daily sama monthly-nya kurang menarik ya, kita tidak masukkan aja. Kita lihat saham yang lain aja, yang benar-benar aja, karena yang benar-benar aja juga belum tentu benar. Oke. Ini ada saham Niro. Oke, untuk Niro secara daily hari ini kenaikannya di 2,8% di harga 146. Kelihatannya dia selagi fase uptrendnya secara daily, weekly-nya baru aja bangkit ya. Kayaknya masih ada potensi ke 170. Sekarang 146. Jadi tipis-tipis saja ya. Secara monthly dia masih belum oke. Harga tertingginya itu di 300 saja. So, buat kalian ya, karena ini lumayan untuk bisa dicicil, tapi tidak saya masukin ke dalam list karena secara weekly dan monthly-nya masih belum memenuhi syarat-syarat kita. Oke, selanjutnya adalah XJLQ. XJLQ
hari ini ya pasti ada uptrendnya, tapi belum konfirmasi ya. Hari ini kenaikannya 2,8% di harga 110. Dia kayaknya harganya sudah harga tertinggi, karena harga tertingginya itu di 112 tadi ya. Secara weekly harga tertingginya itu di 116, dan dia masih fase ini abu-abu ya. Ini kalau fase abu-abu yang dia sideways itu biasanya disebut fase kanguru. Jadi ada 3 fase, fase bearish, kanguru, dan bullish. Nah, ini secara weekly bisa dibilang kanguru. Dan secara monthly dia masih dalam downtrend. Jadi fase downtrend itu masih fase jualan atau cicil barang. Cuman kalau dilihat dari sini ya harganya dia menaik. Ya bisa aja naik-naik tipis tapi dan berbalik arah. Tapi langkah baik sih kalau misalnya sudah downtrend ya itu menunjukkan itu alert warning. Ya alangkah baiknya dihindari saja. Oke. Lagi abanya udah di atas 200. PAMG ini menjadi saham terakhir kita ya, karena waktunya sudah mendekati yang 17 menit. PAMG hari ini kenaikannya 2%, 2,3 dia 86. Dia kayaknya di sini lagi pasti kanguru ya juga ya, dia ragu-ragu turun apa naik. Harga tertingginya itu pernah menyentuh harga 96. Dan weekly-nya masih pasti uptrendnya, pernah menyentuh harga 118. Lumayan. Cuman ini secara monthly masih pasti kita udah hindari aja. Jadi saham-saham kita yang kita dapat di sini adalah PCAR, NGA, Food, Enjo, Lead. Dan saham tadi yang pertama saya buka ya, Kajen hari ini dia sebelumnya opennya dia di bawah 200 kalau nggak salah. Oh, sudah di atas 200 ya. Ini termasuk saham yang bukan, tunggu. Wait, secara dailies. Oh, dia sudah. Ini lowernya atau ya lowernya itu 197. Cuman sekarang udah 200-an, tidak masuk dalam rekomendasi ya. Itu artinya tidak masuk dalam rekomendasi kita. Oke, itu aja ya. Semoga bermanfaat buat kalian yang mendengarkan dan saya sendiri. Semoga cuan luber-luber. Salam sehat, salam cuan konsisten 10% per day. Salam Bos Sondaikus.